Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai kendaraan ya. Dimana ini adalah salah satu cara kita untuk bisa membuka pola pikir dari prospek yang mau kita tuju. Oke, nah biasanya saya itu bercerita tidak langsung direct kepada orang tersebut, tapi saya menceritakan diri saya. Ya, jadi seolah-olah kita sedang tidak menggurui dia. Tapi intinya ujung-ujungnya dia yang akan merasakan apa yang akan disampaikan oleh kita. Oke? Nah, jadi saya mulai dengan seperti ini kalau saya bicara dengan kendaraan ya. Bro, gua setelah mengenal dengan mentor gue banyak banget paradigma gua yang berubah ya. Karena dia sukses banget dalam membangun bisnis, akhirnya gua menurunkan hati gua, menurunkan ego gua untuk gua mau belajar sama dia. Nah, dia waktu itu bilang sama gue, bro, lo kalau mau sukses, lo tuh harus punya kendaraan cepat. Kenapa? Karena kendaraan cepat itu yang akan membawa lo sampai dengan tujuan. Nah, kendaraan itu sebenarnya sama halnya seperti aplikasi, kendaraan, media, wadah, atau profesi, di mana semua ini ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan uang. Ya, apapun yang kita kerjakan itu tentu harus ada wadahnya. Nah, kendaraan ini sama halnya seperti wadah tadi, media tadi, ataupun profesi. Nah, jadi kalau kita flashback ya bro ya, bahwa sebenarnya untuk menghasilkan uang itu ada dua cara, yaitu dengan cara konvensional dan cara menggunakan sistem. Oke. Nah, ini satu gambarannya, dia tunjukin sama gue, Bal, kita mundur beberapa ratus tahun yang lalu ya. Kalau orang dulu mau pergi ke satu tempat, ya, katakanlah tempat itu adalah pasar. Dimana pasar ini sebenarnya adalah tujuannya dia, dreamsnya dia, goalnya dia. Nah, tapi karena dulu tidak ada yang namanya kendaraan, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dia menggunakan kakinya untuk mencapai tujuannya dia. Tentunya ini akan lama sampainya ya, benar nggak? Nah, makanya kondisi ini karena tidak punya pilihan ya, disebutnya dengan cara konvensional. Ini sekedar analogi aja ya. Nah, lalu seiring dengan berjalannya waktu ya, akhirnya sistem pun diciptakan ya. Pada saat orang ingin menuju ke pasar, di mana pasar ini adalah dreamsnya dia ya, dianalogikan pasar ini adalah dreamsnya dia, goalnya dia, suksesnya dia. Dan dia setelah menemukan yang namanya sistem, yaitu apa? Menggunakan sepeda. Nah, sepeda ini adalah sistem yang memudahkan orang tersebut untuk mencapai tujuannya. Katakanlah pasar. Oke, artinya lebih cepat sampai. Nah, inilah perbedaan antara konvensional dengan menggunakan sistem. Nah, lalu kenapa sih sistem itu diciptakan? Tentunya sistem diciptakan adalah untuk memudahkan dan untuk mempercepat sampai tujuan. Oke, nah jadi ini ada sedikit gambaran ya, bahwa ada loh tangga manual dan ada tangga sistem. Kalau disuruh milih, pasti kita milihnya naiknya lift. Terus ini gambaran dongkrak buaya dengan dongkrak konvensional. Ya, lebih enteng mana? Tentunya lebih enteng menggunakan dongkrak buaya. Ada juga orang naik motor sama naik pesawat. Lebih cepat mana? Tentunya lebih cepat pesawat. Nah, sekarang kita sudah tahu apa perbedaan yang dengan sistem maupun tanpa sistem. Nah, sekali lagi nih, pada saat gue waktu itu ngobrol sama mentor gue bahwa kalau orang sukses itu perlu kendaraan, diibaratkannya kayak lo nih Bal. Lo ini hidup kan pasti punya tujuan dong.
ya kan? Nah, lo itu berawal dari titik awal lo untuk mencapai tujuan lo, suksesnya lo, goalnya lo, dreamnya lo. Dimana keluarga lo, anak lo, istri lo, orang tua lo nungguin lo sukses secepat-cepatnya. Nah, kalau tujuan itu kita analogikan sebagai satu lokasi tempat, ya sekedar analogi ya, katakanlah Bandung, ya. Titik awal lo itu adalah tempat di mana lo harus memulai, katakanlah lo mulai dari daerah Jakarta, ya. Artinya dari Jakarta menuju Bandung, lo kan perlu yang namanya kendaraan, dan itu adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau ngomongin kendaraan, tentunya kendaraan itu pasti ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, kalau seandainya gue tanya lo pengen sukses, lo maunya suksesnya cepat atau lama? Tentunya maunya cepat dong, gak ada yang mau lama, ya kan? Nah sekarang, kalau dari titik awal lo Jakarta menuju Bandung, bisa nggak lo menggunakan kaki lo untuk sampai ke tujuan? Bisa. Tapi pertanyaannya mau berapa lama sampainya? Dan gue menyadari waktu itu, iya juga ya. Jangan-jangan belum sampai ke tujuan, tapi ternyata lo harus selesai. Kontrak lo selesai di dunia. Nah, kalau pakai Kijang Doyok, sampai nggak? Sampai. Cuman udah ditungguin lama-lama cuma segitu doang. Ya keluarga lo udah nungguin, lo cuma segitu doang nih, cuman bawa itu doang. Nggak habis pikir kan? Nah, bisa nggak pakai Ferrari? Lamborghini jauh lebih cepat. Oke? Tapi kalau ada pesawat jet, boleh nggak pakai pesawat jet? Boleh. Akhirnya lo bisa sampai ke tujuan lo dengan cepat, di mana istri dan anak-anak lo sudah nungguin. Oke? Nah, ini bro. Kalau kendaraan-kendaraan tadi itu adalah kendaraan yang mesti lo pilih untuk mencapai tujuan lo, sebenarnya kendaraan ini sama halnya seperti profesi tempat di mana orang bekerja. Oke, jalan kaki ini kita anggap aja analoginya sebagai OB, Kijang Doyok kita analogikan sebagai staff, Lamborghini itu GM, pesawat jet itu adalah CEO. Di mana baik kendaraan maupun profesi orang bekerja ini ujung-ujungnya cuma satu, yaitu mencapai sukses atau finish ke tempat tujuan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kendaraan-kendaraan tersebut mencapai tujuannya tanpa orang di dalamnya? Nggak bisa. Ya, artinya kendaraan-kendaraan tersebut bisa sampai ke tujuan apabila ada yang mengendarai. Jadi, pertanyaannya adalah, siapakah Nah, berarti pertanyaan adalah, siapakah produk sesungguhnya? Ya. Sesungguhnya produk itu adalah Anda. Ya. Anda adalah produk sesungguhnya. Anda mau ditempatkan dimanapun kalau Anda jago, ya, asal Anda berada di kendaraan yang tepat, maka Anda akan mencapai di titik tujuan dengan cepat pula. Tapi jika Anda sudah jago, tempatkan di kendaraan yang lambat, tentunya kecepatan dari kendaraan itu tidak bisa membuat Anda sampai tujuan. So, ketika Anda ingin sukses, tergantung seberapa cepat kendaraan Anda. Itulah yang gua dapatkan dari sahabat gue bro. Dan waktu itu dia ngobrol sama gue, dan gue menyadari ternyata kendaraan gua pada saat gue bekerja sebagai pimpinan cabang yang lalu, itu sama aja seperti bajai. Kenapa? Karena terlalu lambat untuk membawa gue sampai ke tujuan. Dan hari ini gue sudah menemukan kendaraan tercepat itu bro.